terpercaya. Antusias warga tukar uang meningkat. Festival Ramadan UMKM raup untung. Menyusuri jejak Perang Dunia II di Tambrau. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, warga Sorong Provinsi Papua Barat Daya tampak antusias lakukan penukaran uang dari layanan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat jelang Hari Raya Idul Fitri. Antrean panjang terlihat sebelum dibuka layanan penukaran uang di halaman kantor Wali Kota Sorong. Pada momen Festival Safari Ramadan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Uang pecahan yang disediakan yakni nominal Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Namun yang paling banyak ditukarkan oleh warga uang pecahan Rp5.000 dan Rp10.000. Warga mengaku layanan penukaran uang ini sangat bermanfaat jelang Hari Raya Idul Fitri, di mana mereka dapat berbagi rezeki melalui uang pecahannya yang ditukar. Kita ingin berbagi terutama tentang anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur yang mereka senang keliling pas Idul Fitri itu. Sehingga kalau kita kasih dalam bentuk barang mungkin banyak, tapi lebih praktis dalam bentuk uang, sehingga lebih mudah. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, tahun ini Bank Indonesia memastikan bahwa saldo uang layak edar di kas titipan Kota Sorong saat ini sebesar Rp279 miliar. Dana ini disalurkan melalui kas titipan yang berperan dalam mendukung kelancaran distribusi uang tunai guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan perbankan selama periode hari besar keagamaan. Kami sudah mensupport kas titipan kita untuk tahun 2024 ini. Kita sudah mensupport 200 miliar lebih, detailnya 279 miliar, jadi hampir 4 kali lipat lebih. Dengan uang yang tersedia tersebut, menurut hemat kami itu bisa memenuhi kebutuhan uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Kota Sorong. Diharapkan kelancaran transaksi tunai di Kota Sorong dan sekitarnya dapat terjaga dengan baik, serta masyarakat dapat memperoleh uang layak edar sesuai kebutuhan tanpa mengalami kendala dalam proses pertukaran atau transaksi tunai lainnya. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar melaksanakan pemantauan jalur laut dan sosialisasi keselamatan berlayar di perairan Makassar. Hal ini memastikan tidak adanya kejadian kecelakaan laut, apalagi saat musim mudik Lebaran tahun ini. Bertolak dari dermaga Lantamal 6 Makassar dengan menggunakan KL Mamuju, personil TNI Angkatan Laut ini memulai melaksanakan pemantauan jalur laut sekaligus memberikan sosialisasi keselamatan berlayar bagi para nelayan yang ditemui. Dan Lantamal 6 Makassar Brigadir Jenderal TNI Marinir Wahyudi juga memberikan pelampung bagi nelayan. Dan Lantamal 6 Makassar mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini guna memantau keamanan jalur laut
di mana banyak nelayan yang berasal dari berbagai pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana kita memantau terkait dengan keamanan jalur laut, karena situasi di sini merupakan banyak para nelayan yang mereka kampungnya ada di berbagai pulau-pulau, sehingga dengan adanya mudik lebaran atau menjelang lebaran ini kita harus memastikan kepada mereka bahwa keamanan jalur laut mereka dari Makassar menuju ke pulau-pulau asal mereka itu aman. Kemudian juga dari sini kita memperlihatkan kepada mereka bagaimana cara memakai life vest untuk keselamatan pelampung, karena itu sangat menentukan pada saat di laut terkait dengan cuaca. Kegiatan ini pun dirangkaikan dengan pembagian takjil kepada nelayan di sekitar wilayah perairan pelabuhan Paotere, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Tim Liputan Kompas TV, Makassar. BPJS Kesehatan membuka posko kesehatan bagi pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Posko ini dibuka selama 24 jam selama arus mudik Lebaran 26 Maret hingga Minggu 30 Maret 2025. Dukung kelancaran mudik Lebaran tahun 2025, BPJS Kesehatan menghadirkan posko mudik, salah satunya di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Di posko ini diberikan sejumlah fasilitas kesehatan bagi pemudik yang ingin memeriksakan kesehatannya sebelum berangkat secara gratis. Spesialnya lagi, di posko kesehatan mudik ini secara khusus, BPJS Kesehatan sediakan kursi pijat gratis bagi pemudik. Selain itu, tenaga kesehatan juga disiapkan selama 24 jam untuk mengontrol kesehatan pemudik. Posko ini dibuka selama 24 jam selama arus mudik Lebaran 26 Maret hingga 30 Maret 2025. Memang beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan pada saat misalnya penumpang mau berangkat atau penumpang transit di sini maupun berakhir di sini, mereka bisa mampir ke sini. Kemudian ada dua hal terutama. Yang pertama untuk menjaga kesehatan, di sini ada pemeriksaan tensi, kemudian laboratorium sederhana, konsultasi tentu saja. Kemudian yang paling favorit yang di belakang saya, yang kursi itu bisa rileks di situ sebentar untuk memulihkan keadaannya sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Tim Liputan Kompas TV, Makassar. Festival Ramadan UMKM Raup Untung. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, Festival Safari Ramadan dengan tema Kris Safari Ramadan, penuh berkah atau kasuari merah mendatangkan keuntungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Sorong. Festival Safari Ramadan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di halaman kantor Wali Kota Sorong menarik perhatian warga dan memberikan dampak positif bagi para pedagang UMKM. Festival ini menawarkan berbagai macam takjil untuk berbuka puasa, serta menjadi platform bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Selama 2 hari, stand UMKM dipenuhi oleh antusiasme warga yang datang untuk mencari aneka takjil, yang membeli dengan transaksi kris dan voucher yang telah disediakan dalam festival tersebut. Salah seorang pedagang, Ebi, yang menjual berbagai jenis teh, kopi, dan es coklat, mengatakan bahwa festival ini sangat membantu dalam meningkatkan usahanya, di mana selama 2 hari festival, omsetnya bisa mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Sangat membantu Kak, jadi khususnya untuk kita yang usaha kecil-kecilan ini sangat membantu kita, dampaknya tuh kita bisa dikenal oleh masyarakat yang ada di Kota Sorong. Hubungannya bisa 2 kali lipat dari biasa ya saya jual.
di hari biasa. Sangat membantu sih, khususnya dengan promosi turis-turis ini sangat membantu untuk kita para UMKM. Pedagang UMKM lainnya, Cynthia mengaku merasakan dampak positif dari festival ini. Melalui kegiatan ini tidak hanya membantu dalam promosi, tetapi juga menarik banyak pembeli untuk jajanan yang ia buat. Melalui penyelenggaraan ini, Bank Indonesia berupaya agar kesadaran penggunaan kris di kalangan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, efisien, dan inklusif. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Menjelang Lebaran, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Gorontalo cenderung tidak stabil dan berubah-ubah setiap saat. Ketersediaan yang cukup terbatas serta dampak cuaca buruk dinilai jadi faktor ketidakstabilan harga bahan pokok di Gorontalo. Mendekati Lebaran Idul Fitri, warga di kota Gorontalo harus dihadapkan dengan ketidakstabilan harga sejumlah bahan pokok, seperti bumbu dapur atau rempah-rempah. Salah satu pedagang di pasar Lilowu, kota Gorontalo mengaku setiap harinya harga bumbu dapur seperti cabai rawit, bawang merah hingga tomat tidak menentu, tergantung ketersediaan bahan pokok. Cabai rawit kini berkisar di harga Rp80 hingga Rp100.000 per kilogramnya, sedangkan bawang masih terpantau pada harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Dampak cuaca buruk serta mulai terbatasnya ketersediaan dinilai jadi salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Hari memang naik semua. Rica itu kan dia kemarin kita masih jual standar lah. Tadi pengambilan sudah 80 tadi ya, rica 75-80. Kayak tomat juga sudah naik tadi 100 per tas. Nggak tahu karena kosong, nggak tahu apa ya. Kalau bawang gitu? Nah, bawang merah tadi sudah harus ecer 48, 47 gitu. Karena kan kemarin masih bisa 45. Tapi itu terhitung naik Bu ya? Naik. Itu naik. Bawang putih, pokoknya tadi rata-rata naik semua ya. Di samping itu, untuk menekan semakin melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok, pemerintah pun telah gencar melakukan operasi pasar murah untuk menunjang daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran nanti. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo. Menyusuri jejak Perang Dunia II di Tambrau. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Jedias di Kompas Sorong. Saudara, 5 tank milik Sekutu Tentara Amerika waktu Perang Pasifik yang terletak di Kecamatan Kuor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, jadi wisata sejarah yang bisa dikunjungi wisatawan. Saudara, bagi Anda yang senang berwisata sejarah, kami akan ajak Anda berkunjung ke Distrik Kuor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Salah satu wilayah di provinsi yang baru dimekarkan pada akhir tahun 2022 ini, ternyata menyimpan benda-benda peninggalan Perang Dunia kala itu, di mana Kabupaten Tambrau ini menjadi saksi sejarah pertempuran hebat tentara Sekutu Amerika Serikat dan pasukan Jepang pada tahun 1939 sampai 1945. Lokasi seluas 200 meter persegi ini terdapat 5 tank bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Tank buatan Amerika Serikat ini telah berusia hampir 80 tahun.
Di lokasi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Tambrau sudah menyiapkan fasilitas jalur trekking sepanjang 200 meter untuk mengitari destinasi wisata sejarah Perang Dunia Kedua di Kuor. Selama perjalanan, wisatawan juga disuguhkan panorama hutan dan sejumlah jenis pepohonan yang memberikan kesejukan. Wisata Uteteng bertempatnya di wilayah pemerintahan Kampung Semambo, Distrik Kuor. Ya. Uteteng ini kan aset ada di kampung wilayah pemerintah Kampung Semambo. Uteteng ini sudah berjalan sudah lama. Iya. Ini sebagai aset yang ada di kampung. Ya. Untuk sampai ke tempat ini, pengunjung dapat menggunakan sejumlah moda transportasi, seperti transportasi darat, menggunakan mobil dan motor dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Apabila dengan transportasi udara, wisatawan menggunakan pesawat jenis Caravan dari Bandara Dominic Edward Osok Sorong selama 45 menit perjalanan dan mendarat di Bandara Kuor Tambrau. Ada juga moda transportasi kapal laut dengan waktu perjalanan dari Pelabuhan Sorong selama 24 jam. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi wisata yang satu ini, tidak perlu khawatir karena ada sejumlah penginapan dan resort yang disediakan dengan harga yang cukup terjangkau. Bahkan panorama resort sendiri menyuguhkan pemandangan laut lepas yang dapat memanjakan mata. Diharapkan wisata sejarah ini dapat memberikan tambahan pemasukan bagi warga Kampung Semambo, sebab mayoritas masyarakat setempat masih berprofesi sebagai petani dan nelayan. Kami dari pemerintah kampung berharap supaya kepada dinas boleh ke depan memperhatikan kami di wilayah pemerintahan Kampung Semambo, supaya kami juga mendukung pemerintah untuk menjaga aset ini ke depan baik untuk berguna bagi pembangunan di Kabupaten Tambrau tapi juga di Kampung Semambo dan juga membantu ekonomi yang ada di masyarakat, terutama pemilik hak garap maupun pemilik hak wilayah. Sektor pariwisata kini menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Flora Batayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.